Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai perumusan opini audit, di mana saya adalah Feren Milona dan saya bersama rekan saya, yaitu Christian Aditya Pratama Karel akan mempresentasikan mengenai perumusan opini audit. Next. Gimana? Seperti yang kita tahu, opini audit adalah pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang telah diaudit. Kewajaran ini menyangkut materialitas, posisi keuangan, dan arus kas. Opini audit inilah yang menjadi terjemahan laporan keuangan yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Gimana teman-teman? Seperti yang kita tahu, eh, kegunaan dari suatu opini audit sendiri adalah sebagai insurance, di mana meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang telah diperiksa. Audit itu juga dikenal sebagai kata lain pemeriksaan, di mana tugas dari seorang auditor adalah memeriksa sebuah laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu telah bebas dari adanya kesalahan dan telah dibuat sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku. Opini audit atau pengeluaran opini audit ini diatur dalam Standar Audit atau SA nomor 700, di mana mengatur mengenai tanggung jawab auditor dalam merumuskan suatu opini atas laporan keuangan. SA ini juga mengatur bentuk dan isi laporan auditor yang diterbitkan sebagai hasil suatu audit atas laporan keuangan. Jadi, yang namanya opini audit merupakan hasil atau buah dari yang namanya audit yang dilakukan oleh seorang auditor itu. Dan segala ketentuan mengenai perumusan opini audit dan bentuk atau laporan yang akan diberikan oleh auditor diatur dalam Standar Audit atau SA nomor 700. Next. Secara umum, ada dua jenis opini audit. Yang pertama adalah unqualified opinion dan yang kedua adalah qualified opinion. Tetapi ada penjabaran yang memisahkan antara kedua ini. Saya akan menjelaskan untuk yang pertama, jenis opini audit ini adalah opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Di mana opini wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau standar akuntansi keuangan. Dengan kata lain, laporan keuangan akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion jika memenuhi kondisi seperti berikut. Yang pertama adalah laporan keuangan lengkap, yang kedua adalah bukti audit yang dibutuhkan lengkap, yang ketiga, standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja, yang keempat, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten. Dan yang terakhir adalah tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan atau going concern. Jadi teman-teman, opini wajar tanpa pengecualian diberikan ketika suatu laporan keuangan bebas dari kesalahan yang bersifat material dan pervasif. Di mana mungkin kita agak bingung perbedaan material dan pervasif itu apa sih? Kalau material artinya kesalahan yang menyebabkan suatu laporan keuangan itu tuh dipengaruhi oleh kesalahan itu sendiri. Tetapi kalau pervasif adalah gabungan dari beberapa kesalahan material. Perbedaannya apa? Ketika suatu laporan keuangan memiliki kesalahan material, maka mereka masih bisa digunakan, tetapi ada catatan di mana adanya kesalahan material yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut. Tetapi, jika laporan keuangan tersebut bersifat pervasif, artinya laporan keuangan tersebut tidak bisa digunakan karena kesalahannya sudah terlalu mempengaruhi kepastian atau kepercayaan terhadap laporan keuangan itu sendiri. Jadi ketika kelima kondisi ini telah terpenuhi, maka suatu laporan keuangan dapat diberikan opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Next. Opini wajar tanpa pengecualian dapat dimodifikasi menjadi opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau modified unqualified opinion ketika auditor harus menambah suatu paragraf penjelasan dalam laporan auditnya.
Keadaan yang membuat modifikasi ini apabila terjadi seperti ada 3 kondisi yang membuat adanya modifikasi terhadap unqualified opinion menjadi modified unqualified opinion, yaitu yang pertama adalah adanya keraguan dari auditor atas konsep going concern perusahaan atau entitas, yang keduanya adalah kurang konsisten perusahaan dalam menerapkan prinsip atau standar akuntansi yang digunakan, dan yang ketiga adalah auditor ingin menekankan suatu hal. Jadi teman-teman, ketika suatu laporan keuangan diberikan opini wajar tanpa pengecualian, hal itu bisa terjadi modifikasi atau bisa dimodifikasi menjadi opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Di mana hal ini terjadi karena ada 3 kondisi yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu adalah adanya keraguan going concern. Artinya adalah auditor ragu apakah perusahaan masih bisa beraktivitas di masa mendatang, karena mungkin adanya beberapa keraguan yang menyebabkan auditor untuk, mencurigai adanya kemampuan perusahaan untuk melanjutkan aktivitasnya atau going concern. Yang kedua, mungkin adanya perusahaan tidak konsisten dalam menerapkan standar akuntansi yang digunakan. Misalnya tahun pertama dia menggunakan cash basis, tahun kedua dia berubah menjadi accrual basis, dan sebagainya. Yang terakhir adalah auditor ingin menekankan suatu hal. Contohnya adalah ada hal-hal penting yang perlu dijelaskan oleh auditor untuk menjelaskan mengenai laporan keuangan tersebut. Next. Sekarang yang kedua adalah saya akan menjelaskan mengenai opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika dua kondisi ini terjadi, yaitu yang pertama, auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan, atau yang kedua adalah auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan jika ada, dapat menjadi material tetapi tidak pervasif. Jadi teman-teman, auditor akan mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian jika mereka menemukan adanya kesalahan yang bersifat material tetapi tidak pervasif. Di mana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika dia masih bersifat material, berarti laporan keuangan tersebut masih bisa digunakan. Tetapi jika sudah pervasif, berarti sudah tidak bisa digunakan. Jadi ketika dia bersifat material tapi tidak pervasif, maka auditor akan mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Yang ketiga adalah opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau modified unqualified opinion. Beberapa jelas keadaan yang dapat memicu modified unqualified opinion adalah yang pertama, sebagian dari pendapat auditor ditarik dari pendapat auditor independen lainnya. Yang kedua, tidak tersedianya aturan yang jelas terkait dengan laporan keuangan sehingga berpotensi dianggap menyimpang dari SAK atau standar akuntansi keuangan. Dan yang terakhir adalah adanya pengaruh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang dan hasilnya tidak dapat diperkirakan. Jadi teman-teman, untuk opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan ini sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana ada 3 kondisi yang mempengaruhi yang namanya unqualified opinion bisa menjadi modified unqualified opinion, yaitu ketika sebagian dari pendapat auditor ditarik dari pendapat auditor independen lainnya. Misalnya keadaannya ketidaksesuaian pendapat antara auditor. Yang kedua adalah tidak tersedia aturan yang jelas terkait laporan keuangan sehingga dianggap dapat menyimpang dari SAK, di mana seperti yang sebelumnya itu adalah ketidakkonsistenan penggunaan standar akuntansi keuangan. Dan yang terakhir adalah adanya kecurigaan atau curigaan auditor terhadap prinsip going concern suatu perusahaan. Jadi auditor mencurigai apakah perusahaan ini bisa terus beroperasi di masa yang akan datang atau mereka berpotensi untuk bangkrut atau falik. Next. Yang keempat adalah opini tidak wajar atau adverse opinion, di mana auditor harus menyatakan opini tidak wajar ketika auditor setelah melakukan pemeriksaan memperoleh bukti yang cukup dan tepat, kemudian menyimpulkan bahwa ada kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Pervasif sendiri diartikan sebagai kesalahan yang akan membawa dampak kemana-mana atau mendalam.
Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang auditor akan mengeluarkan opini tidak wajar atau adverse opinion ketika auditor itu melakukan pemeriksaan dan menemukan hasil bahwa kesalahan yang terjadi adalah bersifat material dan pervasif, di mana artinya bahwa laporan keuangan tersebut tidak bisa digunakan dan tidak bisa dipercaya isinya. Oleh karena itu makanya seorang auditor akan mengeluarkan opini tidak wajar atau adverse opinion. Dan opini yang terakhir adalah opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion. Opini tidak menyatakan pendapat diberikan auditor ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini, dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Jadi, seorang auditor akan menyebabkan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer ketika mereka tidak pasti, ketika mereka tidak yakin. Di mana contohnya adalah ketika ada suatu kondisi di mana auditor tidak bisa memperkirakan kerugian yang terjadi, ataupun tidak adanya suatu situasi di mana auditor eh, mencurigai dan tidak memperoleh bukti yang cukup untuk menyatakan suatu laporan keuangan, untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut, maka auditor akan mengeluarkan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion. Karena dapat disimpulkan juga bahwa mereka tidak pasti, di mana ada kemungkinan bahwa kesalahan yang tidak dapat dipastikan oleh auditor itu bersifat material dan pervasif, sehingga auditor akan mengeluarkan untuk tidak menyatakan pendapat mereka atau yang dikenal sebagai disclaimer of opinion. Next. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap opini audit. Sebelum auditor tersebut memberikan pendapat atau opininya, seorang auditor tersebut juga harus melaksanakan tahap-tahap audit. Adapun tahap-tahap dengan menurut Arens et al. 2008, yakni ialah sebagai berikut. Ada 4 tahapan dalam opini audit. Yang pertama adalah perencanaan serta juga perancangan pendekatan audit. Yang kedua adalah pengujian pengendalian serta juga transaksi. Yang ketiga adalah pelaksanaan prosedur analitis dan juga pengujian terinci atas saldo. Dan yang terakhir adalah penyelesaian serta penerbitan opini audit. Jadi teman-teman, sebelum seorang auditor bisa mengeluarkan opini audit mereka harus melalui keempat tahap ini. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua adalah pengujian pengendalian, yang ketiga adalah mengenai pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian terinci atau pemeriksaan atas saldo, dan yang terakhir baru penyelesaian serta penerbitan opini audit. Jadi, seorang auditor itu bisa mengeluarkan opini audit ketika dia sudah melakukan pemeriksaan secara keseluruhan. Setelah dia melakukan pemeriksaan secara keseluruhan dan sudah ada hasil yang didapat disertai dengan bukti yang mendasari kuat dan jelas, maka baru seorang auditor tersebut bisa mengeluarkan opininya. Karena apa? Karena ketika seorang auditor sudah mengeluarkan opininya, maka opini tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan oleh auditor tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Christian. Baik, selanjutnya ada perumusan suatu opini, di mana auditor itu harus merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Untuk merumuskan opini tersebut, auditor harus menyimpulkan apakah auditor telah memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Selanjutnya, auditor juga harus mengevaluasi apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan ketentuan dalam laporan keuangan yang berlaku. Pengevaluasian tersebut juga harus mencakup pertimbangan atas aspek kualitatif praktik akuntansi entitas, termasuk indikator kemungkinan penyimpangan dalam pertimbangan manajemen. Selanjutnya, secara khusus
Auditor harus mengevaluasi apakah dari sudut pandang ketentuan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Yang pertama, yaitu laporan keuangan itu mengungkapkan kebijakan akuntansi signifikan yang dipilih dan diterapkan secara memadai. Yang kedua, kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan konsisten dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku dan sudah tepat. Yang ketiga, estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen adalah wajar. Yang keempat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah relevan, dapat diandalkan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Yang kelima, laporan keuangan menyediakan pengungkapan yang memadai untuk memungkinkan penggunaan laporan keuangan yang dituju memahami pengaruh transaksi dan peristiwa material terhadap informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan tersebut. Di mana auditor itu harus mengevaluasi apakah laporan keuangan merujuk secara memadai pada atau menjelaskan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Selanjutnya ada bentuk opini, di mana auditor itu harus menyatakan opini tanpa memodifikasi bila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Selanjutnya, jika laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan, suatu kerangka penyajian wajar tidak mencapai penyajian wajar, maka auditor itu harus mendiskusikan hal tersebut dengan manajemen dan tergantung dari ketentuan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dan bagaimana hal tersebut itu diselesaikan, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opininya dalam laporan auditor, yaitu berdasarkan dengan standar akuntansi nomor 705. Selanjutnya terdapat laporan auditor, di mana ketika auditor itu telah melaksanakan audit, auditor membuat laporan auditor berdasarkan standar audit, di mana yang bagian-bagian dari laporan auditor ini, yang pertama itu terdapat judul, di mana laporan auditor itu harus memiliki sebuah judul yang mengindikasikan secara jelas bahwa laporan tersebut adalah laporan auditor independen. Bagian yang kedua yaitu pihak yang dituju, di mana laporan auditor itu harus ditujukan kepada pihak sebagaimana yang diharuskan menurut ketentuan perikatan. Bagian yang ketiga yaitu ada paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan dalam laporan auditor itu harus terdapat yang pertama, mengidentifikasikan entitas yang laporan keuangannya diaudit. Yang kedua, menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit. Yang ketiga itu, mengidentifikasikan judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangannya. Yang keempat itu, merujuk pada ikhtisar kebijakan signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Yang terakhir, menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Selanjutnya, bagian keempat itu ada mengenai tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Bagian dari laporan auditor ini menjelaskan tanggung jawab pihak-pihak dalam organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Laporan auditor tidak perlu merujuk secara khusus pada manajemen, tetapi harus menggunakan istilah yang tepat dalam konteks kerangka hukum dalam yurisdiksi tertentu. Dalam beberapa yurisdiksi, pengacuan yang tepat dapat menggunakan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Selanjutnya, laporan auditor harus menjelaskan tentang tanggung jawab manajemen atas penyusunan laporan keuangan, di mana deskripsi tersebut harus mencakup suatu penjelasan bahwa manajemen itu bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dan atasi pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Bagian yang kelima, yaitu ada tanggung jawab auditor, di mana yang pertama itu, laporan auditor harus menyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu pendapat
atas laporan keuangan berdasarkan audit. Yang kedua, itu laporan auditor harus menyatakan bahwa audit itu dilaksanakan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh institusi akuntan publik Indonesia. Laporan audit juga harus menjelaskan bahwa standar tersebut mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika dan bahwa auditor merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Yang ketiga, ketika laporan keuangan itu disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, penjelasan tentang audit dalam laporan auditor harus merujuk pada penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas. Yang terakhir yaitu laporan auditor itu harus menyatakan bahwa auditor itu meyakini bahwa bukti audit yang telah diperoleh oleh auditor sudah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit. Selanjutnya itu opini auditor, di mana auditor itu menyatakan pendapatnya, menyatakan opininya dengan apa yang sudah auditor laksanakan dalam mengaudit kerangka laporan keuangan. Nah, di sini tuh dalam opini auditor itu di mana ketika menyatakan suatu opini tanpa dimodifikasi atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, laporan auditor itu harus menggunakan frasa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, di mana itu jika diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu, ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka kepatuhan, opini auditor itu harus menyatakan bahwa laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang ketiga, jika dirujuk pada kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dalam opini auditor bukan pada standar akuntansi keuangan di Indonesia atau standar akuntansi pemerintahan, maka opini auditor itu harus mengidentifikasi yurisdiksi asal kerangka tersebut. Yang bagian ketujuh adalah tanggung jawab pelaporan lainnya, di mana jika auditor menyatakan tanggung jawab pelaporan lainnya dalam laporan auditor atas laporan keuangan yang merupakan tambahan terhadap tanggung jawab auditor berdasarkan standar akuntansi untuk melaporkan suatu laporan keuangan, maka tanggung jawab laporan lain tersebut harus dinyatakan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan auditor yang diberi judul pelaporan lain atas ketentuan hukum dan regulasi, atau judul lain yang dianggap tepat menurut isi bagian ini. Selanjutnya, jika laporan auditor mengandung suatu bagian terpisah atas tanggung jawab laporan lainnya, maka judul pernyataan dan penjelasan yang dirujuk harus diberi judul pelaporan atas laporan keuangan. Bagian selanjutnya itu ada tanda tangan auditor yang merupakan laporan auditor itu harus ditandatangani oleh auditor tersebut. Dan bagian ke-9 ada tanggal pelaporan auditor, di mana laporan auditor harus diberi tanggal tidak lebih awal daripada tanggal ketika auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini auditor atas laporan keuangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf. Nah, di sini ada salah satu contoh opini audit dalam laporan auditor, di mana menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasian PT ABC dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus konsolidasiannya untuk yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Ini merupakan salah satu contoh paragraf opini audit dalam laporan auditor yang dibuat oleh
auditor tersebut. Dan sekian presentasi dari kami mengenai perumusan opini audit. Terima kasih. Salam sejahtera bagi untuk kita semua.